Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sabita Ibtisama Rizal dengan NIM 124050140400101. Di video ini saya akan membahas topik tentang etika dan hukum pers sebagai tugas mata kuliah jurnalistik bersama dosen kami, Dr. Anduspita Faturrohmah, MSI. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Jurnalistik adalah kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi menjadi satu berita. Secara sejarah, jurnalistik sudah ada sejak manusia mulai mencatat kejadian penting. Pada masa Romawi kuno, ada akta diurna, papan pengumuman harian yang dianggap sebagai cikal bakal surat kabar. Perkembangan jurnalistik semakin pesat setelah Gutenberg menemukan mesin cetak, sehingga berita bisa diproduksi massal. Di Indonesia, jurnalistik tumbuh sejak masa kolonial dan terus berkembang hingga era digital saat ini. Jenis-jenis media yang digunakan dalam jurnalistik meliputi: yang pertama ini ada media cetak, yang berupa itu koran dan majalah. Yang kedua ini media elektronik, yang biasa kita kenal itu radio dan televisi. Yang ketiga ini media online atau digital, yang biasa kita sebut itu portal berita atau media sosial. Yang keempat ini media outdoor atau billboard dan spanduk. Dalam penyampaiannya, bahasa jurnalistik dituntut untuk singkat, padat, jelas, dan langsung pada inti masalah agar mudah dipahami masyarakat. Pers memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu sebagai sumber informasi pendidikan, hiburan, kontrol sosial. Pers menjaga transparansi jembatan antara masyarakat dan pemerintah menjadi melalui informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang saya bahas pada kali ini adalah etika dan hukum pers. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan itu wajib mematuhi kode etik jurnalistik yang meliputi akurasi. Berita harus berdasarkan fakta yang aktual dan tepat, keberimbangan berdasarkan ruang pada semua pihak, menghormati privasi narasumber, dan tidak plagiarisme, menghindari fitnah, ujaran kebencian, dan hoax. Selain etika, pers juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut adalah kebebasan pers, namun tetap bertanggung jawab. Selanjutnya ini ada hak tolak, yaitu hak wartawan merahasiakan identitas narasumber. Hak jawab, yaitu hak pihak yang dirugikan untuk mendapat koreksi. Selanjutnya ada larangan menyebarkan informasi yang berisi kebohongan, kekerasan, pornografi, atau diskriminasi. Seperti contoh kasusnya, yaitu kantor Tempo yang dikirimi kepala babi. Dalam beberapa waktu terakhir, publik dibuat heboh dengan kasus teror yang menimpa kantor redaksi Tempo. Semuanya berawal ketika sebuah paket misterius tiba di kantor mereka. Paket ini ditujukan kepada salah satu wartawan Tempo. Saat dibuka, ternyata isi paket tersebut adalah kepala babi yang dibungkus rapih dalam kardus dan styrofoam. Tidak berhenti di situ, beberapa hari setelahnya, Tempo kembali menerima paket lain yang berisi bangkai tikus yang sudah dipenggal. Kedua paket ini langsung dianggap sebagai aksi teror dan upaya intimidasi terhadap jurnalis. Apalagi Tempo dikenal sering memberitakan isu-isu kritis dan investigasi. Kasus ini cepat menyebar di media sosial. Banyak warganet menilai bahwa ini adalah serangan langsung terhadap kebebasan pers. Benda-benda menjijikan seperti kepala babi dan tikus adalah simbol teror untuk menakut-nakuti wartawan. Kalau kasus seperti ini dibiarkan, jurnalis bisa merasa takut dan memberitakan hal-hal sensitif. Beberapa pejabat juga memberikan komentar, namun ada pernyataan yang dianggap publik kurang sensitif sehingga membuat isu ini semakin panas. Akibatnya, pembahasan soal keamanan jurnalis dan ancaman terhadap pers kembali jadi topik penting di media sosial. Polisi menyatakan bahwa mereka sudah memeriksa CCTV di sekitar kantor Tempo, menelusuri pengiriman paket, termasuk penggunaan ojek online untuk mengantar barang, mengumpulkan bukti forensik dari paket tersebut.
Publik mendesak agar polisi mengusut tuntas siapa pelaku dan apa motifnya, karena ini bukan kasus ringan. Jadi, inti dari kasus ini itu bukan soal kepala babi atau tikus, tapi yang dipersoalkan adalah jurnalis sedang diteror, media coba ditakuti, dan kebebasan pers sedang diuji. Ketika jurnalis merasa tidak aman, masyarakat tidak akan mendapatkan berita yang bebas dan jujur. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kerja jurnalis bukan hanya menulis berita, tapi juga menghadapi resiko, tekanan, dan ancaman. Karena itu, dukungan publik dan penegakan hukum sangat penting agar pers bisa bekerja dengan aman dan tetap independen. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.